Paman jahat Yuan Bao sangat marah, akibatnya akan serius. Kamu marah lagi. Bisa apa? Sakit. Paman jahat, biar kamu menghina Yuan Bao. Berkelahi denganku, percaya tidak aku. Masih berani menghinaku. Paman jahat, kamu menyerah tidak? Menyerah. Gadis, kamu berani menarik jariku. Serang. Berhenti, aku adalah Xiao Song. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Xiao Song Qingci. Kamu belum tahu kan, ayah demi perusahaan. Masalah bahan baku sudah menjodohkanmu dengan Tuan Lu. Kamu tidak akan lama lagi jadi Xiao Serang. Paman jahat bahkan ingin merebut ibuku. Yuan Bao hari ini akan memberitahumu mengapa bunga begitu merah. Selesai ada yang akan sial. Masih tertawa, ada banyak bodyguard bantu dia. Bantu dia butuh bantuanku. Meremehkan siapa tadi kamu juga lihat. Dia sangat hebat. Tapi, Tenang Bu, beberapa anak kecil ini. Yuan Bao bisa mengatasinya dengan satu jari kecil. Sampai sekarang masih pura-pura. Segera akan ada akibatnya untukmu, HMPH. Ayo mulai. Berani meremehkanku, Dewa Siam. Dengarkan perintahku. Apa yang kamu tunggu? Ayo Tuan Song. Aku tidak bisa bergerak, kenapa ini terjadi? Hanya dengan kalian ingin melawanku, putar. Dengarkan perintahku. Pukul seru-seru. Giliran kalian pukul. Sihir jahat. Ingin lari, tangkap dia. Lepaskan ini aku. Lepaskan aku. Paman jahat, aku akan memberimu hadiah. Ah. Yuan Bao benar-benar jenius melukis. Apa yang kamu lakukan pada wajahku? Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak ada apa-apa, Yuan Bao hanya melihat cuaca terlalu dingin. Khusus memberimu baju tambahan saja, kura-kura gasing. Ayo. Seru-seru, cepat beri paman jahat akselerasi. Tuan Song. Bunuh dia untukku. Ayah, tolong aku. Kalian berani memperlakukanku seperti ini, aku pasti. Bagaimana masih ingin ada kura-kura lagi di wajahmu? Pergi. kamu sangat butuh uang sampai membuat Yuan Bao yang masih kecil keluar berjualan. Tidak ada cara lain. Anak Yuan Bao ini. Sejak kecil tidak punya ibu, aku yang merawatnya. Dengan susah payah sampai sebesar ini. Bukan ayah jahat, apa maksudmu dengan susah payah? Merawatku sampai besar. Mari kita menikah. Nona Song, aku bukan orang yang sembarangan. Tuan Chu, Anda salah paham ayah saya. Ingin menikahkan saya dengan Tuan Lu, maksud saya. Mari kita berpura-pura menikah. Bernikah palsu. Tuan Lu itu jelas bukan orang baik. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan. Maksud saya. Harganya harus ditambah. Bayangkan. Kalau kita menikah, kamu tidak hanya mendapatkan perisai sempurna yang bisa segalanya, tapi juga bahkan dilengkapi dengan bayi lucu. Langsung merasakan jadi ibu tanpa rasa sakit, bagus kan? 5 juta setahun, kurang dari setahun. Dianggap setahun. 5 juta. Nona Song, tenang saja. Apapun itu Tuan Lu atau Tuan Wang, pasti langsung selesai.
Ayah ini sudah tidak bisa diselamatkan. Bahkan uang ibu pun dia cari. Ini 1 juta sisanya. Dibayar setiap 3 bulan. Tidak masalah. Itu Nona Song itu. Kapan kita urus surat nikahnya? Itu Direktur Song. Perisai ini ada fasilitas makan tinggal, asuransi dan tunjangan lainnya. Karena kita sudah menikah, saya pasti akan menyediakan makan tinggal dan kalau kamu bekerja dengan baik saya akan memberimu bonus tidak kurang dari 1 juta. 1 juta. Wanita kaya ini saya pasti akan dekat. Itu Direktur Song, tenang saja. Bonus ini pasti saya dapat. Apa ada masalah? Direktur Song, direktur utama mereka datang. Ayah lihat dia jari saya. Ditekuk. Kamu harus membela saya. Ayolah sudah cepat suruh ibumu bersihkan mukamu tidak pantas. Kinci ini terlalu kejam. Jari minjing kita dipatahkan saja sudah cukup. Lihat kura-kura di wajahnya. Lihat, Gambar apa ini tidak tahu. Sama sekali tidak bisa dihapus. tidak bisa dihapus. Minjing kita. Lagi pula dia adik kandungnya. Ibu, Saya tidak punya adik kandung seperti itu. Paman jahat. Kura-kura di wajahmu sangat bagus. nak kamu datang tahu tidak ini rumah saya. Jaga mulutmu, aku tidak mengizinkanmu menghinanya seperti ini. Song Qingqi kau keterlaluan. Aku keterlaluan, dia menghina putriku di hadapanku. Dia tidak keterlaluan. Kau bilang dia putrimu, dia tidak. Diam, ayah. Anakku mana? Anak haram itu sudah kusuruh buang. Ayah. Dia cucumu sendiri, bagaimana bisa? Diam, kau masih tidak malu. Ayah. Aku dan Tian Jiao sudah menikah. Yuan Bao pasti jadi putriku. Ayah mulai lagi. Benar, aku suami Qingqi sekarang. Lihat. Aku sudah punya izin resmi. Song Qingqi ini apa? Kau menikah dengannya membuat Lu Shao marah. Masalah bahan baku perusahaan bagaimana? Ya Kinci, meskipun kau tidak mau menikah dengan Lu Shao, kau tidak bisa asal menikah dengan orang dan membawa beban. Apa maksudmu? Yuan Bao tahu segalanya. Dan bisa menggambar kura-kura. Bukan beban. Kau harus segera bercerai dengannya. Kalau tidak, Diam, kalian hanya ingin menjadikanku hadiah untuk menjilat Lu Shao, jangan harap. kau percaya aku bisa mencopotmu sebagai direktur? Kau ketua tapi aku tidak punya. Kesalahan besar, kenapa kau bisa mencopotku? Kau menikah dengan orang seperti ini. Lu Shao pasti tidak mau bantu keluarga kita. Nanti masalah bahan baku bagaimana? Kau berani bilang ini bukan tanggung jawab besar? Asal aku menang di kompetisi pemotongan batu, masalah bahan baku pasti selesai. Song Qingqi, kau bisa apa? Kompetisi pemotongan batu kenapa tidak minta? Bahan baku jatuh dari langit. Cukup aku bilang kalau bukan karena kau. Cukup sekarang bukan. Waktunya menyalahkan, aku hanya tanya. Kalau tidak menang bagaimana? Kalau aku tidak menang. Kalau begitu saya akan mengundurkan diri dan meninggalkan perusahaan. Baik, sepakat. Hati-hati dengan tangga. Sebuah batu pecah saja harganya jutaan. Orang kaya seperti kalian, apa uangnya terlalu banyak sampai dibakar? Dunia ini ramai, semua datang demi keuntungan. Dunia ini sibuk, semua pergi demi keuntungan. Batu mentah seperti ini, jika bisa dipotong menjadi gio, lalu dibuat menjadi perhiasan, Harganya secara alami. akan naik ratusan hingga ribuan kali lipat. Semua orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Yuan Bao, bukankah kita baru saja makan? Apa yang terjadi denganmu? Mama kemarin saat menghajar preman. Saya menggunakan terlalu banyak energi spiritual. Menghabiskan banyak energi. Jadi saya lapar lagi. Sekarang kamu tahu betapa sulitnya saya merawatnya. Betapa tidak mudahnya.
Tidak apa-apa Yuan Bao, lihat ke sana. Ada area makan gratis, kamu mau makan apa? Langsung bilang ke pelayan saja, saya dan ayahmu akan melihat batu mentah dulu, nanti kami datang menemuimu. Ya. Tunggu itu. Non Song, saya juga tidak bisa melihat batu mentah. Bagaimana kalau saya dan Yuan Bao saja yang pergi, ayo? Berhenti, jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Kenapa saya yang harus melakukan pekerjaan berat? Saya juga ingin makan enak. Kamu apa bisakah menyelesaikan krisis batu mentah perusahaan? Tergantung pada apakah kita bisa menang di acara pemotongan batu ini. Kalau kamu tidak pergi, saya akan memotong gajimu. Ayo pergi. Datang pegang. Anak kecil. Saya tahu kamu di sini. Saya akan melihat hari ini. Kamu bisa lari kemana? Lu Shao. Dia adalah anak yang dibawa pulang oleh Song Qingqi. Benar dia itu. Oh, kamu paman jahat, kamu pakai masker. Karena tidak punya muka untuk bertemu orang. Saya ingin melihat. Berapa lama kamu bisa bersenang-senang? Sampai sekarang masih keras kepala. Paman jahat, apa yang kau lakukan? Percaya tidak percaya, aku akan kura-kura di wajahmu lagi. Kok kamu seperti anak kecil cewek kecil? Sampai kamu ketakutan gitu, bukan? Lu Shao, dengerin aku. Dia bisa ilmu sihir. HMPH. Anak kecil mana yang punya kemampuan sebesar itu? Tangkap dia. Batu mentah ini mahal banget, bisa laku gak ya? Kualitas batu mentah di acara potong batu emang bagus. Apalagi asal menang di acara potong batu. Bisa dapat batu mentah dengan harga murah, pasti laris manis. Coba pilih satu, siapa tahu beruntung. Jangan-jangan aku kan gak bodoh. Aku yang bayar. Ya bilang dari tadi aku. Aku mau yang paling besar ini. Bayar pakai kartu. Lihat kan aku bilang apa? Anak kecil ini dia bisa apa? Benar-benar macan ompong, ditertawakan anjing. Kalau saja aku sempat mengisi tenaga batin satu tamparan satu. Anak kecil. Katanya suka melukis kura-kura. Paman kasih kamu ukiran satu, gimana? Paman jahat, kalau kamu berani sentuh aku, ayahku gak akan biarin kamu. Ayo kalau kamu bisa. Panggil dia ke sini, berani rebut cewekku. Kamu bayar dulu bunganya. Kamu bilang ukir di pipi kiri ya? Atau pipi kanan ya? Ayah. Panggil ayah juga gak ada gunanya hari ini. Gak ada yang bisa selamatkan kamu. Berhenti. Ayah, ibu, tolong aku. Yuan Bao. Song Mingjing, lepaskan Yuan Bao. Aduh Song Qingqi, jangan sok suci. Hari ini Lu Shao ada di sini, kalian berdua bisa apa? Song Qingqi, kamu berani bawa orang ini dan anak kecil ini muncul di depanku, kamu harus tahu konsekuensinya. Aku gak peduli kamu siapa, Lu Xiao atau Hai Xiao. Cepat lepaskan Yuan Bao. Kalau tidak, kamu yang tanggung akibatnya. Paman jahat, kalian selesai. Ayahku marah. Lebih baik kalian segera melepaskanku, mungkin aku masih bisa membantu kalian. Memohon ampun, biar mereka hanya memukul kalian setengah mati. Aku beritahu kamu anak kecil, kamu benar-benar pikir ayahmu akan datang menyelamatkanmu? Sebenarnya sebentar lagi aku akan membuatnya berlutut di tanah menyanyikan lagu penaklukan. Ayo patahkan kakinya. Kamu ngapain? Aku sarankan kamu lebih berhati-hati, kalau tidak tangkap. IQ rendah. Ayah hebat. Tentu saja.
Jadi kamu yang mau mematahkan kakiku? Menyuruhku menyanyikan lagu penaklukan ya? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang terjadi mengganggu putriku? Kamu bilang aku mau ngapain? Kamu berani memperlakukan aku seperti ini ah? Masih tidak mau mengaku? Tian Jiao. Kami datang untuk memotong batu, jangan membuat masalah lagi. Aku sudah tahu ah. Aku beritahu kamu. Aku menyuruhmu bangun ah? Kalau kamu berani bunuh aku, Ah. Aku warga negara yang taat hukum. Bagaimana bisa membunuh? Tapi tadi kamu bilang tentang menyanyikan lagu penaklukan. Aku agak ingin mendengarnya, bagaimana kalau kamu menyanyikannya untukku? jangan harap Song Qingqi. Kamu membiarkannya mengganggu Lu Shao, kamu tidak takut keluarga kita kena karma? Sepertinya kalau aku tidak menghinanya, dia bisa menyelamatkan Song Si. Kalau kamu tidak mau menyanyi, aku akan membuatmu dan dia ngompol. Aku Lu Shao orang baik, tidak makan kerugian di depan mata. Selama ada gunung hijau tidak takut kayu bakar, aku beritahu kamu menurutku. Kita lebih baik pergi, kamu lepaskan tanganmu. Baik, kamu tunggu saja. Menyanyi ya menyanyi. Ya begitu saja. Ditaklukkan olehmu tidak. Bukan begitu nyanyinya, kamu dengar aku mulai nadanya. Seperti ini ditaklukkan olehmu. Kamu harus menyanyikannya seperti ini. Paman jahat, kamu bisa menyanyi-nyanyi bareng dia. Aku menyanyikanmu. Baiklah. Seperti ini ditaklukkan olehmu. Memotong semua jalan keluar. Milikku. Sudah, kamu menyanyi dengan bagus. Pergi. Baiklah, kamu memang tangguh, tunggu saja. Dan kamu Song Qingqi, kamu akan memohon padaku. Ayo pergi. Apa dia ahli memotong batu? Dia tidak bisa memotong batu, tapi katanya dia punya ahli memotong batu bernama Zhao Ji. Dikenal selama 20 tahun tidak pernah salah. Tapi aku dan dia memang musuh jadi. Apakah kita bermusuhan atau tidak akan ada perubahan. Hei, berhenti makan. Yuan Bao, kamu bilang. Kamu sangat hebat, ada ide. Aduh, makan pelan-pelan. Dia hanya anak kecil, apa yang bisa dia lakukan? Ibu meremehkanku meskipun aku tidak bisa memotong batu. Tapi aku bisa memanggil orang. Kalian pergi dulu ke area batu mentah. Baiklah, tenang saja Yuan Bao dan yang lain. Tidak seperti anak biasa, tunggu saja lihat. Aduh, ayo pergi. Yuan Bao, segala rahasia di tanah ini. Cepat muncul secepat perintah. Hei, siapa yang membuang barang sembarangan? Tidak punya etika aku. Nenek, kenapa kamu? Aku di sini sudah tidak punya makanan. Persembahan terakhir sudah kuberikan padamu. Siapa yang mau makan persembahanmu tidak enak? Tidak enak, tapi kamu tidak menyisakannya. Kamu bilang apa? Bukan, aku ingin bertanya, nenek kecil. Apa yang kamu perintahkan? Ini baru benar, kakek. Ibuku akan memotong batu dengan seseorang, jadi aku perlu meminjam kekuatanmu. Hanya menang, tidak boleh kalah. Mengerti, aduh, cuma memotong batu. Aku yang tanggung kalau kalah. Aku akan membawa kepalaku, tapi kekuatan ini akan ada balasan karma. Balasan karma. Ya. Bisakah dipindahkan? Oh. Bisa, tapi harus dipindahkan ke orang selain yang melakukan ritual. Itu. Pindahkan semuanya ke kepala ayahku saja, dia kuat kok. Pasti bisa tahan, ya sudah diputuskan. Wah, memang pantas disebut raja kekacauan. Masih kecil sudah tega sama ayah sendiri. Siapa yang ngomongin aku?
Yuan Bao orang yang kamu panggil mana? Di sana. Ah. Bukan Yuan Bao ini orang yang kamu panggil. Ya, Ini bahkan jalan aja gak stabil bisa gak sih? ayah kamu belum dengar. Rumah punya orang tua seperti punya harta karun. Kompetisi ini kita pasti menang. Besar sekali mulutmu. Seorang kakek tua berani bilang pasti menang. Saya Zhao Ji. Song Qingqi dengan bantuan Zhao. Saya lihat bagaimana kalian menang. Kakek kamu cuma punya satu mata masih bisa lihat jelas gak? Kamu si nona kecil. Pantas saja terkenal. Spesialis bikin pincang kaki yang satunya lagi. Raja kekacauan puas. Anak kecil kamu ngerti apa? Kakek Zhao sudah memotong batu lebih dari 20 tahun. Tidak pernah gagal. Bukan seperti kamu anak kecil. Ngawur aja. Ayahku sudah lebih dari 20 tahun tidak mati. Apakah itu berarti dia tidak akan mati? Ah. HMPH. Gadis kecil pintar bicara, tidak ada gunanya. Di lapangan potong batu, hanya batu giok yang terpotong. Itu yang penting sok tahu. Mata satu jangan bilang aku menindas orang cacat. Batu-batu ini kamu potong saja asal ada sedikit hijau. Aku kalah satu ronde 1 miliar berani bertaruh. Satu ronde 1 miliar si gadis kecil ini. Besar sekali taruhannya. Taruhan apa menurutku si gadis kecil ini sudah gila. Bilang kakek Zhao tidak bisa keluarkan hijau. Ini kan seperti ngasih uang. Yuan Bao kamu ini mainnya terlalu besar. Tenang, ada aku tidak akan kalah. Ayah sebenarnya kunci kali ini ada padamu. Aku. Ya selama kamu kuat kita tidak akan kalah. Kok aku merasa agak dingin ya? Gadis Castle. Di lapangan potong batu, tidak ada yang namanya besar kecil. Aku tidak akan karena kamu masih kecil. Lalu mengalah. Tenang saja si mata satu aku tidak akan karena kamu cacat. Lalu membiarkanmu aku pasti akan membuatmu kalah habis-habisan. Zhao Lao mereka buru-buru mengirim uang. Kita terima saja, aku ingin melihat. Berapa kali keluarga Song bisa kalah? Mama percayalah padaku potong batu dia ahlinya. Baik, aku bertaruh dengan kalian. Maka hari ini, aku akan tunjukkan padamu. Kekuatan orang tua ini. Potong batu ya. Ayo potong batu. Batu hidup di tanah, dengarkan perintahku datang. Kamu flu. Tidak mungkin sudah berapa lama aku tidak flu. Zhao Lao tidak keluar. Zhao Lao ternyata ada kalanya salah lihat. Zhao Lao ada apa? Tidak seharusnya pasti keluar hijau. Hei sudah kubilang Pak Tua. Kamu hanya punya satu mata. Bagaimana bisa mengerti batu mentah? Kamu, Kamu cepat bayar. gadis kecil jangan sombong dulu. Ayo aku punya 10 miliar. Kalau kamu berani menangkan semuanya. Jangan. Milikku semuanya milikku. Zhao Lao harimau pun ada kalanya tidur. Tenang, aku percaya kemampuanmu. Si mata satu aku tetap bilang asal keluar hijau. Aku yang kalah. Hah, kali ini aku yang potong sendiri. Pasti menang. Ini tidak mungkin. Lagi-lagi tidak keluar hijau tidak mungkin. Bukannya dia terkenal 20 tahun tidak pernah salah lihat. Bagaimana bisa? Mama kenapa kamu begitu polos? Mungkin saja. Dia yang bayar lawannya buat citra dirinya. Sebagai ahli potong batu. Ada apa ya tidak tahu. Benar juga. Seperti halnya membeli citra dengan uang. Saya sudah sering melihatnya. Kamu ngomong apa semua ini? Saya menangkan dengan kemampuan saya. Kalau begitu coba jelaskan mengapa 4 batu itu. Tidak ada satupun yang keluar hijau. Ini. Bagaimana tidak bisa berkata-kata lagi kan hei? Tidak heran orang bilang bodoh tapi banyak uang. Benar-benar tidak tahu bagaimana otakmu bekerja. Bisa percaya pada orang bermata satu sebagai ahli memotong batu. Nak, jangan terlalu sombong. Kenapa saya dapat uang tidak boleh senang? Lu Shao, kamu harus percaya padaku.
Tidak apa-apa Xiao Lao, saya percaya padamu secara alami. Tapi kali ini, kamu harus lebih hati-hati. Lu Xiao, tenang. Kali ini pasti 4 miliar ini. Akan saya menangkan kembali dengan bunga ya. Paman jahat menurutmu kali ini. Bisakah keluar hijau? Tentu bisa tadi. Tadi itu kecelakaan. Oh, paman jahat. Karena kamu begitu percaya padanya. Bagaimana kalau kita juga bertaruh? Si nona kecil ini pasti akan menjebak lagi. Bertaruh apa, uangnya semua ada di ibumu. Saya tidak punya uang. Paman jahat, kenapa kamu bilang begitu? Dengan hubungan kita meskipun kamu punya uang. Bisakah saya minta? Kalau tidak bertaruh uang, kamu mau bertaruh apa? Kita bertaruh apakah si bermata satu bisa keluar hijau. Kalau keluar hijau, ayahku akan makan kulit batu. Kenapa saya? Anakmu sendiri kamu tidak tahu. Dia tipe orang yang mau mengambil risiko sendiri. Kalau tidak keluar hijau, Tentu saja kamu yang makan. saya. Oh, saya tahu. Sebenarnya paman jahat kamu berada di pihak Cao. Tapi hati di pihak Han sebenarnya juga tidak percaya. Si bermata satu bisa keluar hijau kan? Jangan coba-coba memecah belah, saya beritahu kamu. Saya sangat percaya pada Xiao Lao. Xiao Lao pasti bisa mengeluarkan hijau. Baiklah, itu sudah pasti. Saya belum setuju. Kamu pergi. Ayah, kayaknya uang ini nggak kamu mau ya? Yuan Bao. Kamu anggap ayah kamu seperti apa? Kita kan bapak anak demi kamu. Gak cuma makan batu makan. Batu karang pun ayah mau. Oke, taruhan diterima. Paman jahat berani-beraninya mengganggu aku. Kalau nggak balas dendam bukan Yuan Bao namanya. Yuan Bao, apa kamu? Ada cara khusus. Ayah, rahasia dong. Oke. Sampai ayah pun kamu sembunyikannya. Ya iyalah kalau kamu tahu. Semua akibatnya kamu yang tanggung, gimana dong? Pak Xiao, kali ini seharusnya nggak masalah. Kan kalau kali ini nggak keluar hijau. Berarti batu-batu di toko ini palsu. Sudah si mata satu kamu aja yang nggak bisa. Jangan salahin toko batu. Pak Xiao, nggak usah banyak omong sama dia. Langsung potong, tunjukin ke dia. Potong lagi. Keluar hijau, kamu nggak usah banyak omong. Terus potong. Palsu, ini pasti palsu. Aduh, muka aku sakit banget. Ternyata yang kena bukan muka aku. Lu Xiao, batu-batu di toko ini pasti palsu. Pasti betul. Orang nggak bisa salahin jalannya. Kalian percaya nggak sampah ini bisa keluar hijau? Ini sampah dari toko kita. Aku tahu kalau aku nggak bisa keluarin hijau dari sampah ini. Gimana mau buktiin mereka sampah? Cewek jahat keterlaluan banget. Kalau sampah ini bisa keluar hijau, aku kasih kamu 1 miliar. Aku kasih kamu 10. Wah, kalian mau balik modal sekaligus. Aku suka potong. Batu jelek ini bisa keluar hijau. Aku langsung makan. Keluar hijau, kaisar hijau kelas atas. Orang dibandingin sama orang mati aja. Gimana aku cuma ambil langsung dapat kaisar hijau kelas atas kan? Si mata satu. Pak Xiao. Kakek, jangan pura-pura mati. Kasih uang. Sudah kasih sama, kalian pergi. Berhenti, paman jahat. Apa kamu lupa sesuatu? Xiao Bao. Aman, aku cuma bercanda sama kamu. Mana mungkin marah sama paman. Sekarang baru ingat aku, pamanmu sudah terlambat. Kasih aku makan. Makan pelan-pelan, kalau kurang mama masak lagi ya. Mama Yuan Bao sudah kenyang. Aku sudah habis. Gong 11 FA cai angpaunya mana? Enggak ada. Laudeng ini kamu yang maksa aku Tian di Xuanzong. Wan Qi Ben Geng Guang Xiu Yi Jia. Zhen Wushentong. Kamu mau ngapain?
Hehe, nggak kasih ya. Aku bakal terus nyun sampai kamu kasih. Sueling kasih dia cepat-cepat. Kamu ini kayak perampok, aku kasih. Pergi cepat. Paman jahat ada punyamu juga. Kamu bikin aku jadi kayak gini. Masih berani minta uang sama aku. Enggak ada. Lagian rumah ini bukan punyaku. Aku bakal terus nyun sampai kamu kasih paman jahat. Tahun baru jangan maksa aku tampar kamu. Kasih, jangan cari aku lagi. Kamu pintar juga, bulan pertama aku enggak cukur rambut. Tertawa aja aku lihat kamu bisa tertawa berapa lama. Kamu pintar juga, bulan pertama aku enggak cukur rambut. Ai Yuan Bao, kamu maksudnya apa? Aku pikir ayah kamu miskin banget. Uang yang dikasih aku pasti enggak suka, jadi enggak usah. Aku. Yuan Bao sini. Mama doain kamu selamat tahun baru. Terima kasih mama, aku juga ada hadiah buat kamu. Ah. Ini aku khusus kasih energi positif. Giok ini bisa melindungi kamu. Terima kasih Yuan Bao. Itu Yuan Bao. Kasih aku satu dong, aku akhir-akhir ini. Rasanya agak sial. Ayah kamu rejeki kamu keras banget. Enggak perlu itu. Hubungan kita sudah renggang. Aneh, kenapa aku merasa sangat dingin. Kak, ada barang baru di gudang. Mau ikut aku lihat? Yuan Bao, baik, Mama sebentar lagi kembali. Ayo pergi. Yuan Bao, ada apa? Aku punya firasat buruk. Api dewa angin gerbang ajaib terbuka. Segala keajaiban datang dari sini. Tanah bergolak, 5 elemen bertabrakan, tidak baik. Mama dalam bahaya. Kenapa di sini tidak ada apa-apa? 5 elemen bertabrakan menghancurkan jiwa. Perintah sungai neraka. Kamu pikir anak itu bisa sedikit ilmu tahu? Lu Shao tidak bisa apa-apa terhadapmu. Tidak menyangkakan. Zhao Lao adalah ahli mantra. Menurut Zhao Lao, tulisan di jimat ini berubah menjadi hitam. Dia seharusnya tidak akan bangun lagi. Bukan itu. Grup Song akan menjadi milikku. Mama. Paman jahat, Mama. King Chi. Jangan bergerak, mantra penghancur jiwa sungai neraka. Apa ini? Ini adalah mantra jahat yang sangat beracun. Bisa dengan cepat menghancurkan jiwa seseorang. Kalau bukan karena Gyoku, Mama mungkin sudah. Apa? Paman jahat, aku tidak akan memaafkanmu. Yuan Bao, yang penting sekarang adalah menyelamatkan Mama. Setelah itu baru kita hitung. Ayah. Aku sekarang akan pergi ke Jiu Yu, jangan biarkan siapapun mengganggu. Yuan Bao, tenang, tidak ada yang akan mengganggu kalian. Ya. Segala ilmu tahu ada dalam diriku. Gerbang Jiu Yu buka. Raja neraka busuk, keluar kau. Tidak tahu kedatangan dewa. Maaf tidak menyambut. Raja neraka busuk, kau berani ya? Beri izin anak buahmu menyakiti Mama. Dewa. Salah paham. Si sungai neraka tua itu, apakah dia orang Jiu Yu? Ucapan itu memang benar, tapi dia tinggal di sungai neraka. Dia hanya patuh tapi tidak tunduk. Jangan cari alasan ini karena kamu sebagai Raja neraka tidak mampu. Seseorang menggunakan mantra sungai neraka untuk membunuh ibuku hari ini. Aku akan menghancurkan istana nerakamu lalu menuntut balas lingkaran kebajikan. Telur. Dewa, mohon ampun, mohon ampun. Mbak Dewi, cepat, kalau tidak aku habis. Berhenti. Ibu. Aduh, hampir saja mati. Raja neraka, apa yang terjadi? Yuan Bao, jangan kurang ajar. Raja neraka adalah orang baik. Nyonya terlalu baik.
Orang yang menggunakan mantra sungai neraka akan dibawa ke sungai neraka untungnya. Aku menemukannya tepat waktu baru bisa menyelamatkannya. Oh, jadi aku salah sangka padamu. Aku minta maaf. Tidak perlu Raja Neraka. Kamu berani menyita barangku hari ini. Kamu harus memberikan penjelasan sungai neraka, kamu sembarangan membunuh. Aku sebagai Dewa Langit tidak bisa tinggal diam. Oh. Berani melawan aku. Kamu tidak takut aku hancurkan istana nerakamu? Patriark Sungai Neraka ya. Anak kecil dari mana ini kelihatannya enak. Ayo ikut aku kembali ke sungai neraka. Baiklah, mari kita lihat. Apakah kamu punya gigi yang kuat? Lingkaran kebajikan buka penuh. Lingkaran kebajikan. Mau kabur? Aku biarkan kamu. Raja Neraka, aku bawa dia dulu untuk menyelamatkan ibuku, nanti aku datang lagi untuk berterima kasih. Menghormati kepergian dewa. Asyik, aku sudah lama tidak suka dengan Raja Neraka ini. Kalau bukan karena aku tidak bisa mengalahkannya. Raja Neraka siapa sih anak kecil ini? Bahkan Patriark Sungai Neraka tidak bisa mengalahkannya. Patriark Sungai Neraka, apa kamu harus tahu? Kalau dia marah, seluruh dunia harus menghiburnya. Chu Tianjiao. Benar-benar meremehkan si gadis kecil ini. Dia ternyata punya cara juga. Masih Lu Shao yang bijaksana. Aku ini seperti singa mengejar kelinci. Juga menggunakan semua kekuatan. Sekarang pergi dari sini, aku bisa memaafkan nyawamu. Apa kau ketakutan hari ini kami membawa? Semua ahli keunggulan ada di pihak kami. Kalian di mataku Hanya sekumpulan. babi yang siap disembelih. Patahkan kakinya. Sekarang bagaimana tenang? Tenaga manusia ada batasnya. Asal mandi dengan air suci dari nenek moyang Sungai Ming, kau bisa mengalahkannya. Aku benar. Air Sungai Ming menciptakan prajurit Ming. Besi dan tulang sekeras baja. Musuh bagi ribuan orang. Kau belum makan ya? Yuan Bao ayah kali ini sepertinya tidak bisa bertahan. Bukannya kau bisa bertarung. Hari ini aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu. Aku lihat kau pakai apa melawan tuan muda ini. Antarkan dia ke jalan terakhir. Ayah. Baik-baik saja. Si tua itu dia pakai apa air suci dari nenek moyang Sungai Ming. Membuatnya jadi sangat kuat. Nenek moyang Sungai Ming apa sih? Di mata nenek dia bukan apa-apa. Kau lancang berani menghina nenek moyang Sungai Ming. Aku akan mencabut uratmu, menguliti kulitmu. Pengikutmu ini sangat setia padamu. Salah nenek seperti orang dengan sifatnya. Nenek moyang pasti tidak akan menerimanya. Jelas kau tidak tahu ajaran Sungai Mingku. Nenek moyang paling menghargai orang seperti aku. Fitnah, semua fitnah. Sudah urusan kalian, aku tidak mau ikut campur, selesaikan mereka lalu selamatkan ibuku. Baik. Si anak sialan ini jelas-jelas ingin mencelakaiku. Sepertinya tidak bisa dibiarkan lagi. Yuan Bao. Ya. Apa orang tua ini bisa? Tenang saja, ayah pasti bisa. Orang tua, kalau kau ingin mati aku akan mengabulkannya. Ini paman jahatku, jangan sampai dia mati.
Aku bisa menyerang dari kejauhan. Apa? Xiao Lao, bagaimana Lu Xiao, jangan takut. Aku akan memanggil Dewa Sungai Neraka nanti. Mereka semua akan mati. Murid Xiao Wuji memohon kedatangan Dewa Sungai Neraka. Nenek dua orang ini. Keduanya boleh dihajar. Baik. Xiao Zhanglao, dia datang. Lu Xiao, jangan takut aku. Kamu apa kamu? Kita tunggu kedatangan dewa. Saat menahan petir. Kau ingat dewa saat menikmati kebahagiaan. Kau tidak memanggil dewa anak setan kecil ini. Kamu mau mati bagaimana? Sekarang orang tua sekuat ini ya. Tidak baik, mantra penghancur jiwa sungai neraka hampir sampai puncaknya. Sungai neraka. Yuan Bao, apakah orang tua itu menipumu? Kenapa dia belum bangun? Dia berani kalau ibu tidak bangun. Aku akan memanggil NSH menguapkan sungai nerakanya. Yuan Bao sangat peduli pada King Chi. Tapi bagaimana kalau suatu saat menemukan ibunya? Yuan Bao, tenang, ibu pasti baik-baik saja. Tapi ada satu pertanyaan ayah ingin tanyakan padamu. Kamu harus jujur pada ayah, oke? Kalau suatu hari kamu menemukan ibumu, yaitu ibumu yang sebenarnya, kamu akan bagaimana? Ayah, sudah berapa kali aku bilang padamu. Dia adalah ibuku yang sebenarnya. Aduh, aku kenapa ini? Ibu paman jahat dan si bermata satu itu ingin menyakitimu. Dia di mana? Sekarang mungkin sudah kehabisan tenaga hidup karena air sungai neraka. Sekarang mungkin lebih baik mati. Aku sangat sakit. Sakit di mana, nak? Cepat katakan pada ibu. Sakit di mana? Cepat katakan pada ibu. Paman jahat, kau menyakiti ibu, sekarang sengsarakan. Kamu pasti kamu si manis ini. Kakak, aku salah. Tolong aku, kumohon biarkan Yuan Bao menyelamatkanku. Aku salah. Kenapa kau memintanya cepat bangun? Pergi. Yuan Bao, kumohon. Paman salah, kumohon selamatkan paman. Aku si imut tidak pantas memanggilmu paman. Bukan kau, bukan si imut, akulah si imut. Aku si imut kau. Apa yang kau bicarakan, Huh? Kenapa memintanya? Aku sudah memanggilkan dokter terbaik di dunia untukmu. Orang tua, coba kau panggil lagi. Dokter terbaik, kau bahkan memanggil Hua Tuo dan Bian Kue. Memanggil mereka tidak ada gunanya, lebih baik memanggil dua pendeta untuk memberkatinya. Kau. Kau lebih baik memanggilku, aku juga bisa membaca kitab Taishang Duren. Aku akan memberimu diskon 20%. Chingsi ai tolong bantu aku, memohon pada Yuan Bao biarkan dia. Dia adalah Mina adik lemakan kandungmu. Mingjing. Jangan bilang dia hanya adik tiri. Bahkan jika dia adalah adik kandungku, dengan caranya yang berulang kali bersekongkol dengan Lu Yue untuk menyakitiku, jatuh ke keadaan ini adalah hukuman yang pantas. Suelin, katakan sesuatu. Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Mingjing? Tidak menyelamatkan, seolah-olah kami memaksa kalian. Ibu, ayo pergi. Merayakan kamu lolos dari bahaya. Ayo pergi. Jangan pergi, Song Qingqi. Apa kau ingin aku juga berlutut memohon padamu? Sudahlah Yuan Bao, selamatkan dia. Baiklah. Terima kasih Yuan Bao. Tapi aku harus bilang dulu, aku tidak akan menyelamatkannya gratis. Kalian harus setuju dengan beberapa syaratku dulu. Apapun syaratnya, setujukan ayah, katakan. Pertama, kau harus minta maaf pada ibuku. Aku minta maaf padanya, aku ayahnya, kenapa aku harus minta maaf padanya? Lalu bagaimana jika melakukan kesalahan harus minta maafkan? Ayah, Benar, semakin dekat hubungan seseorang yang melakukan kesalahan, semakin dalam lukanya seharusnya minta maaf. Minta maaf. Maafkan aku. baiklah, anggap kau lolos, tapi paman jahat itu terinfeksi oleh air sungai Ming yang sangat dingin dan gelap. Cari perlemengganakan, sesuatu yang sangat suci dan panas untuk menetralkannya. Ini sangat mahal. Tidak apa-apa asalkan bisa menyelamatkan Mingjing berapapun harganya. Kami bersedia mengeluarkan. Anjing itu tidak sakit kan? Tidak sakit, baru saja divaksin. Oke, ayah, buang air kecil. Oke.
Sudah. Minumlah. Kamu surah, aku minum air kencing anjing. Keselanya air kencing anjing haidam menipanya kekuan. Air kencingnya sangat kuat dan positif cocok untuk menetralisir energi negatif dari Sungai Ming. Terserah kamu mau minum atau tidak. Kalau tidak minum, tunggu saja kematianmu. Ayo, kesehatanmu penting, minumlah. Tidak mau. Paman jahat kalau kamu tidak minum air Sungai Ming. Akan membuat tubuhmu perlahan-lahan membusuk. Bayangkan saja, sudah menakutkan. Mingjing, bagaimana kabarmu? Kalau Mingjing ada apa-apa, aku tidak akan memaafkan kalian. Mingjing, Sudah. Aku sudah baik. Ayah ibu, aku sudah baik. Biayanya 1 miliar. Kamu mau merampok ya? Orang tua kamu mau mengingkari janji lagi ya, coba kamu cari tahu. Di 3 dunia ini siapa yang berani mengingkari janjiku, percaya tidak? Aku akan menyuruh Dewa Wabah dan Bintang Sapu datang ke rumahmu setiap hari. nak, terima kasih banyak. Aku berjanji 1 miliar donasi ini. Kami pasti akan menggunakannya khusus untuk membantu anak-anak itu. Mencari keluarga mereka. Terima kasih Tante. Dan terima kasih kepada kalian berdua telah membesarkan anak yang begitu penuh kasih. Itu 1 miliar loh. Kenapa kamu menyumbangkan semuanya? Ayah, kamu tahu kenapa aku bisa melewati 9 neraka dan melatih Raja Yama? Apa hubungannya dengan donasimu? Tentu ada hubungannya, selain aku disukai banyak orang. Banyak teman dan disayang senior di sekte. Yang paling penting adalah 9 lingkaran kebajikan di belakangku. Di 3 dunia ini siapa yang berani menyentuhku? Tidak perlu menyumbangkan semuanya juga. Kamu harus menyisakan sedikit untukku. Tapi aku melihat anak-anak itu. Tidak bisa menemukan keluarga mereka, sangat menyedihkan. Aku ingin membantu mereka, tidak apa-apa ayah. Kalau lain kali dapat uang, aku akan bagi setengah untukmu. Tapi, Tidak apa-apa. Jangan dengarkan ayahmu yang matre itu, berbuat baik pasti ada balasannya. Ibu mendukungmu. Ya, terima kasih ibu. baiklah, kalian semua orang baik. Hanya aku yang jahat, oke? Mungkin Yuan Bao adalah orang yang diutus Tuhan untuk menyelamatkanku. Ayo Yuan Bao, ibu ajak kamu makan enak. Ibu yang terbaik. Ayo. Tunggu aku dong. Mingjing. Kenapa kamu tidak pergi ke kantor? Sudahlah. Pergi ke kantor juga tidak ada gunanya. Lagi pula kita tidak bisa menang melawan Song Qingqi. Ngomong-ngomong. Sejak Yuan Bao datang, Song Qingqi ini seperti dibantu oleh dewa. Bahkan Lu Shao pun dia masukkan ke rumah sakit jiwa. Si nakal kecil ini dia dari dunia misterius. Pasti dia menggunakan sihir yang tidak pantas. Sudahlah ibu, mulai sekarang. Jangan melawan si setan kecil itu, kalau tidak, kita semua akan sengsara. Tidak, aku pasti akan membantumu mendapatkan harta keluarga Song. Bagaimana caranya? Bahkan Shao Wuji sudah hilang. Kamu punya cara apa? Aku tidak punya cara. Tapi ada orang yang punya. Oh, ceritakan dong. Kamu tunggu saja dengan baik. Mingjing. Ada masalah? Qingqi. Duduk. Apa ada apa? Oh, itu kakak. Aku salah, aku pantas dipukul. Song Mingjing, kamu mau main apa lagi? Qingqi, aku dan Mingjing sungguh ingin meminta maaf padamu dulu. Aku selalu berpikir untuk memperjuangkan lebih banyak untuk Mingjing. Tapi hari ini kata-kata Xiao Chu menyadarkanku. Kita ini satu keluarga, seharusnya tidak saling menyakiti. Satu keluarga. Dulu waktu kamu membuat ayahku mengusir anakku. Pernahkah kamu menganggap kita sebagai satu keluarga? Mama. Mama baik-baik saja.
Aku tidak peduli apa yang kalian rencanakan hari ini, aku sama sekali tidak akan memaafkan kalian. Ayo kita pergi. King Chi, Kak, tunggu dulu. Kalian mau apa lagi? Yuan Bao. Aku bawa kamu mandi dulu ya, aku bawa dia pulang dulu. Ayo pergi. Ayah paman jahat itu. Pasti mau berbuat jahat pada mama. Kenapa ayah tidak biarkan aku tinggal? Yuan Bao, dengarkan ayah dulu ya. Bagaimanapun juga kita berdua adalah orang luar urusan keluarga Song. Tidak sebaiknya terlalu banyak ikut campur. Aku anak mama bukan orang luar. Baiklah kalau begitu akulah orang luar. Tapi Yuan Bao, ada satu hal yang benar dari ucapan mereka. Mama dan mereka pada akhirnya adalah satu keluarga. Coba pikirkan, kalau mereka benar-benar bertengkar, apakah Mama akan bahagia? Dunia orang dewasa memang sulit dimengerti. Anak nakal. Sekarang bisa dibicarakan. Hal ini sebenarnya aku sudah berjanji pada ayahmu, bahwa sama sekali tidak boleh memberitahumu, tapi untuk hubunganmu dan Mingjing, aku tidak bisa terus diam saja, King Chi. Sebenarnya, anakmu masih hidup. Apa? Kamu bilang apa? King Chi, jangan terlalu emosi dulu-dulu. Kamu hamil sebelum menikah. Salahku, aku yang memanfaatkan kesempatan untuk membujuk ayahmu. Untuk menjaga reputasi keluarga Song, dia mengirim anak itu pergi. Tapi bagaimanapun aku juga seorang ibu. Jadi tidak pernah tega untuk benar-benar melepaskannya. Apakah kalian masih mau membohongiku? Apakah mau mencari anak palsu untuk menipu? Untuk memecah belah hubunganku dengan Yuan Bao? tidak mungkin, Kak. Besok aku akan bawa anak itu ke sini, langsung bisa tes DNA. Kita satu keluarga mana, mungkin membawa. Ya King Chi, aku benar-benar sudah sadar akan kesalahanku. Jadi aku ingin membantu kalian berdua bersatu kembali. Lagi pula Yuan Bao meskipun manis dan lucu, tapi dia bukan anak kandungmu. Sudahlah, aku tidak mau mendengarnya lagi. Kalian bicara seperti itu. Meskipun anak itu kembali, Yuan Bao tetap anakku. Iya, besok aku akan. Besok antarkan anak itu ke rumah sakit Kyoto. Aku sendiri yang akan mengatur pemeriksaannya. Tidak masalah. Mama, apa mereka menyakitimu? Ayo, aku akan menghajar mereka. Yuan Bao kecilku. Kenapa kamu begitu perhatian? Masih kecil sudah tahu harus melindungi mama. Tentu saja selama ada Yuan Bao. Tidak ada yang bisa menyakiti mama. Yuan Bao, tenanglah, tidak ada yang akan menyakiti mama. Sepertinya Yuan Bao benar-benar menganggapku sebagai mamanya. Sepertinya hal ini lebih baik tidak diberitahukan dulu padanya. Mama, ada apa? Tidak ada apa-apa, Yuan Bao. Bukan katamu ingin kembali menemui Shifu? Besok ayahmu akan membawamu membeli hadiah. Aku akan menyusul 2 hari lagi menemanimu kembali ya. Baik. Ayo siu-siu sapa mama. Mama. Semuanya tunggu hasil tesnya keluar dulu. Berapa lama hasil tesnya bisa keluar? Jangan khawatir, Pak Song, rumah sakit kami punya teknologi. DNA terbaru hanya butuh 2 jam untuk mendapatkan hasilnya. Harus dipastikan hasilnya akurat. Pergilah. Ya kakak, aku pergi. Berhenti. Sebelum hasil tes keluar, kamu tidak boleh kemana-mana. Mengerti. Sial mama. Sekarang bagaimana? Mama. Bibi, kalau kamu tidak suka siu-siu, ya sudah, kembalikan saja siu-siu. Siu-siu sudah senang bisa bertemu kamu. Sudah cukup bahagia. Jangan-jangan dia benar anakku. Siu-siu, aku tidak menyukaimu. Hanya saja hasil tesnya belum keluar. Aku takut salah. Kakak, menurutku siu-siu mirip sekali denganmu waktu kecil. Tidak mungkin salah, dia pasti anakmu. Saya sudah menunggu selama 20 tahun. Karma emas. Akhirnya akan saya dapatkan. Hei Yuan Bao, kenapa kamu bawa saya ke rumah sakit? Tentu saja untuk mencari ibu, bukan saya yang bilang.
Ayah kamu juga tidak mengikuti dengan ketat ibu begitu cantik. Bagaimana jika dia lari kalau bukan karena saya bisa meramal? Kamu pasti akan tetap lajang. Kamu benar-benar menganggapnya sebagai ibu. Saya juga bisa menganggapnya sebagai istri. Kamu masih diam saja, ayo pergi. Mr. Song, laporan tes sudah keluar. Dia benar-benar anak saya. Anak. Siu-siu, bukankah kamu selalu mencari ibu? Sekarang dia ada di sini, kenapa kamu bersembunyi? Ibu, Anak. ibu. Kedepannya Siu-Siu pasti akan mendengarkanmu. Jangan tinggalkan Siu-Siu lagi ya. Maaf anak, ini semua salah ibu. Semua kesalahan ibu. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ibu, siapa dia? Yuan Bao, dia adalah. Yuan Bao, dia adalah Siu-siu, anak kandung ibumu. Wanita tua jahat, kamu berbohong, saya anak kandung ibu. Yuan Bao. Hasil tes sudah keluar, masih bisa palsu. Diam. Yuan Bao sayang kamu dan Siu-siu. Kalian berdua anak kandung ibu. Bukan, ibu saya sudah menghitung untukmu. Kamu hanya punya satu anak, yaitu saya. Hitung aduh. Yuan Bao, kecil tahayul ini. Jangan dilakukan lebih baik. Apakah itu lebih otoritatif daripada DNA? Ibu, kamu harus percaya padaku. Ibu, kamu tidak perlu bingung. Kalau kakak Yuan Bao tidak menyukaiku, sebaiknya saya pergi saja. Jangan berpura-pura di depan saya, katakan kamu mendekati ibu. Apa niatmu, kakak Yuan Bao? Saya tidak bilang ya saya. Berhenti. Ayah, bahkan kamu juga tidak percaya padaku. Bagaimanapun tidak boleh sembarangan main tangan. Baik-baik saja. Mama, aku baik-baik saja. Aku sendiri yang tidak seimbang. Jangan salahkan kakak Yuan Bao ya. Bahkan kalian tidak percaya padaku, aku tidak akan peduli kalian lagi. Yuan Bao, kamu berhenti. Yuan Bao. Ah, Baik-baik saja. kamu urus Siu-Siu dulu, aku akan mencari Yuan Bao. Ayah brengsek. Kalian semua tidak percaya padaku. Aku tidak akan peduli kalian lagi, aku akan mencari guru HMPH. Wu Liang Tianzun. Si tua sialan Yuan Bao sedang tidak enak hati. Segera pergi. HMPH. Jin Lun Jasa Tao. Ada di tubuh seorang anak. Sungguh lucu. Siapa kamu, kenapa tahu tentang Jin Lun Jasa? Siapa aku? Biarlah namaku King Yun menurut senioritas. Seharusnya aku adalah pamanmu. King Yun sesat. Kultivasi Tao. Tidak ada perbedaan antara benar dan salah. Itu semua hanya orang-orang biasa. Iri dan dengki saja. Benar-benar paman, semua yang kamu katakan benar. Tidak ada apa-apa, aku pergi dulu ya. Tu Hiche. Paman, kita satu keluarga. Hahaha, Jin Lun Jasa. Julu Sian Jue, formasi pedang buka. HMPH si licik kecil. Hampir saja kamu berhasil. Ah, lilin putus. Bencana datang. King Feng dengarkan perintah. Yuan Bao membawa Jin Lun Jasa. Takdir sudah dimulai. Kamu segera turun gunung, bantu dia melewati takdir. Jangan sampai salah murid. Patuh pada perintah. Yuan Bao. Masih belum ditemukan. Semuanya salah Siu-Siu. Membuat kakak Yuan Bao marah, dia baru pergi. Jangan salahkan dirimu Siu-siu ini karena aku tidak mempertimbangkan dengan matang. Tidak apa-apa, Yuan Bao bukan anak biasa. Dia tidak akan terjadi apa-apa mungkin. Dia hanya mencari tempat untuk bersembunyi, aku akan mencari lagi. Cuaca dingin, kamu bawa anak pulang dulu.
Baiklah, jika ada kabar tentang Yuan Bao, beritahu aku secepatnya. Ya, Jangan buang-buang tenaga. Kamu tidak bisa membuka kunci naga ini. Paman, aku hanya ingin mencoba seberapa besar perbedaan antara aku dan kamu. Tidak menyangka kamu lebih hebat dari guruku. Gurumu itu apa? Dalam hal bakat bermeditasi, 10 dia tidak bisa menandingiku. Kalau bukan karena guruku yang tua itu berat sebelah Zhenwu Guan ini, bagaimana bisa dia yang menjadi pemimpin? Paman, kamu benar, aku juga merasa guruku tidak cocok menjadi pemimpin Guan. Bagaimana kalau kamu melepaskanku? Kita pergi merebut posisi pemimpin Guan darinya. Kecil licik. Simpan rencanamu itu. Tunggu aku memisahkan lingkaran kebajikan di tubuhmu. Aku pasti akan melepaskanmu. Selesai, ayah ibu. Guru, cepat selamatkan aku. Yuan Bao. baik. Bahkan kalian tidak percaya padaku, aku tidak akan peduli kalian lagi. Yuan Bao. Kamu sebenarnya di mana? Yuan Bao. Qingqi belum tidur ya? Tidak bisa tidur. Kamu bilang Yuan Bao sebenarnya pergi kemana? Aku juga tidak tahu karena pekerjaan. Sebenarnya, Yuan Bao jarang bersama denganku. Dia lebih banyak waktu bersama gurunya. Berlatih di Guan. Kamu bilang apakah dia kembali ke Guan untuk mencari gurunya? Maaf ya aku. Aku tadi terlalu emosi. Tidak apa-apa, sebenarnya aku juga pernah memikirkan. Master King Feng seperti naga yang tidak terlihat kepalanya. Aku tidak bisa menemukannya, jadi aku berpikir. Besok pagi aku akan pergi ke kuil Zhenwu untuk melihat. Jika Yuan Bao tidak ada di sana, mungkin Master King Feng pasti punya cara untuk menemukannya. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Ya, Kalau bukan karena hari ini aku melihat kamu dan Xiu Xiu melakukan tes DNA, aku masih sedikit curiga. Apakah kamu benar-benar Ibu Yuan Bao? selain aku dan gurunya, dia tidak pernah seakrab itu dengan orang lain. Aku memang Ibu Yuan Bao. Tapi aneh juga sih. Aku selalu merasa Yuan Bao memiliki perasaan yang sangat akrab. Wu Liang Tianzun. Master King Feng, kenapa Anda datang? Di mana Yuan Bao? Master, maksud Anda? Mungkin ada seseorang yang ingin mengambil lingkaran jasa Yuan Bao dan menculiknya. Benar. Orang itu kemungkinan besar adalah senior saya King Yun. Dia sangat ahli dalam ilmu Tao. Dan orang ini selalu berniat jahat terhadap lingkaran jasa ini yang membuatnya diusir dari perguruan oleh guru kami. Lalu bagaimana jika Yuan Bao jatuh ke tangannya? Bukankah Jangan buru-buru, 3 hari lagi kisah Po Jun Tan Lang 3 bintang akan sejajar. Itu adalah hari terbaik untuk memisahkan lingkaran jasa. Sebelum itu, Yuan Bao tidak akan dalam bahaya. Siapa? Ketika aku bangun, aku tidak melihat ibu. Oh, ternyata putri Nyonya Song. Maaf ya nak. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Hari ini aku membawa pedang 7 bintang. Peninggalan guru untuk melawan King Yun. Asalkan kita bisa menemukan lokasi King Yun, kita pasti bisa menyelamatkan Yuan Bao. Sekarang hanya bisa begini.
Guru memang selalu tepat perhitungan. Menyuruhku tetap bersembunyi di keluarga Song. Ternyata ada hasilnya. Hanya dengan kalian ingin melawan guru. Saat seperti ini, kamu masih bisa makan. Apa dengan menangis paman guru akan melepaskanku? Tentu tidak. Ya sudah, kalau tidak bisa lari lebih baik mati kenyang. Sikapmu bagus tapi sayang sekali. Kamu memang bukan anak ibu, lalu bagaimana? Mereka tetap percaya padaku, bukan padamu kamu. Sudah, aku tidak menyuruhmu. Tetap bersembunyi di keluarga Song, membantuku mencari tahu. Gerakan King Feng dan yang lain, kenapa kamu datang? Lapor guru, ternyata seperti yang Anda duga. Kemarin King Feng sudah tiba di keluarga Song. Guru murid ini diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Ada temuan penting. Oh, Guru ini pedang 7 bintang yang ditinggalkan King Feng. Dikatakan peninggalan guru besar. Khusus untuk melawan Anda. Oh, di kuil ada benda seperti ini, kenapa aku tidak tahu? aku sudah tahu. Orang tua itu pilih kasih. Sudah mati masih meninggalkan benda seperti ini. Aku ingin melihat. Ini yang kamu sebut temuan. Bagaimana mungkin? Hahaha, lucu sekali. Kalian malah menganggap kota kosong sebagai harta. Guru, maafkan. Pergi. Membocorkan keberadaanku merusak rencanaku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu, Uliang Tianzun? Guru, ayah. Yuan Bao, kamu tidak apa-apa. Ayah Krekepye. Shi Xiong sudah bertahun-tahun. Kamu masih kejam seperti dulu. Aku menghukum muridku sendiri. Kamu ikut campur apa, Shi Xiong? Kamu masih belum bisa melepaskannya, jangan banyak bicara. Kalau kamu ingin menyelamatkan muridmu, tunjukkan sedikit kemampuanmu. Zhu Xie berkumpul. Ayo. King Yun, kamu benar-benar sudah masuk ke jalan setan. Jalan setan, setan atau jalan. Aku tidak peduli setan atau jalan. Berani ganggu Yuan Bao, aku buat kamu tidak bisa jalan. Ayah, hati-hati. Ayah. Ayah baik-baik saja. Xiao Chu, kamu istirahat dulu di samping. Sisanya serahkan padaku. Jiu Tian Lei Jiang. Dengarkan perintahku. Turunkan petir ilahi. Turun ke bumi untuk membasmi kejahatan. Binatang jahat cepat menyerah. Daos Hang, jangan bunuh aku. Aku juga terpaksa. Shifu, hati-hati. Lei Qi. King Feng, inilah kamu. Akibat dari kebaikanmu yang berlebihan. Shifu. Yuan Bao, jangan takut, Shifu baik-baik saja. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Kalau begitu aku akan bunuh kalian dulu. Kemudian aku akan mengambil Golden UHL of Merit. Zhu Xian pergi, Xiao Chu datang ke belakangku. Tian Di Xuanzong. Wan 11 Ben Gen. Guang Xiu Yi Jia. Sheng Wu Shentong. Golden Light Shield buka-buka. Aduh Shidi. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih tidak berguna. Xian keluar. Shifu. Daos Hang. Taois jahat. Aku akan bunuh kamu. Cari mati. Xiao Chu. Ayah Lin. Bing Do Zezhan. Lai Qian Sing Golden Well of Merit. Yuan Bao. Memaksa membuka Golden UHL of Merit. Kamu akan kehilangan nyawa. Yuan Bao, jangan. Meski mati aku akan menyelamatkan guru dan ayah. Buka untukku. Yuan Bao. Yuan Bao, kamu baik-baik saja. Aku hebat kan? Yuan Bao lebih hebat dari ayah. Yuan Bao, jangan tidur. Jangan tidur, Yuan Bao. Bagaimana dengan pendeta?
UHL of Merit terhubung dengan hidupnya. Merusak 4 pedang pembunuh dewa saya. Guncangan sebesar ini. Menurutmu apakah dia masih bisa hidup? Ah, Aku akan membunuhmu. meski aku tidak mendapatkannya, UHL of Merit, tapi aku juga menghancurkannya. Tidak rugi. Berhenti. King Chi. Adik baikku sepertinya. Aku yang akan tertawa terakhir. Yuan Bao. Jangan bergerak bagus. Pantas saja anakku apa. Apakah kamu benar-benar mengira Mingjing adalah anakmu? Kamu apa kamu? Aku memanggilmu ayah selama 20 tahun. Di matamu hanya ada wanita ini Song Qingqi sampai sekarang. Perusahaan tidak mau memberikannya padaku. Song Mingjing, apakah kamu masih manusia? Selama ini meski kamu bukan anak kandung ayah, tapi apakah dia pernah memperlakukanmu dengan buruk? Diam. Si manis kamu. Sekarang belum bisa menyakitinya. Aku masih butuh darahnya untuk memisahkan UHL of Merit lebih awal. Kamu yang membunuh Yuan Bao. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ini bukan urusanmu. Nak kemari. Teteskan darahmu di kompas. Kalau tidak aku akan membunuhnya sekarang. Jangan-jangan. Cepat. Jangan sakiti dia ya. Baiklah, baiklah. Sekarang dengan darahmu, aku bisa memulai upacara lebih awal. Roda kebajikan emas. Dengan darah sebagai pemicu, membuka jalan ke surga Yuan Bao. Kembalilah King Feng. Kau cari mati. Ah! Yuan Bao. Gurumu hanya punya kemampuan ini. Kamu harus kembali. Guru, Yuan Bao. mati. Guru, bangunlah. Jangan tidur, Guru. Yuan Bao Taoist King Feng. Sudah mencapai pencerahan kita. Jangan ganggu ketenangannya. Tidak, Guru paling suka. Yuan Bao berdebat dengannya. Guru, bangunlah. Yuan Bao, kalau kamu bisa menyelamatkanku, pasti bisa juga menyelamatkan Taoist King Feng. Kamu harus bangkit. Ibu benar, setelah aku memperbaiki roda kebajikan emas. Akan pergi menjemput Guru kembali. Bagaimana kabar Yuan Bao? Guru bilang dia baik-baik saja di bawah sana. Raja neraka dan penjaga melayaninya. Suasananya juga besar. Jadi dia memutuskan untuk menikmati ketenangan di bawah sana, tidak kembali. Ah, Lalu bagaimana? Bisa apalagi, hanya bisa menyempatkan diri. Mengunjungi si kakek keras kepala itu. karena Taoist King Feng sudah memilih jalannya sendiri. Ya sudah begitu saja. Ngomong-ngomong, Guru bilang mulai sekarang kuil Zhenwu milikku. Maukah kalian menyewanya untuk pernikahan? Aku kasih diskon 20%. Dasar si kecil yang cinta uang, bahkan uang orang tuamu. Kamu berani mengambilnya ya? Ayo pergi.